kita ketemu sama Tante Ratna. Salam jumpa semuanya di awal tahun 2024. Apa kabar Ya, Teddy di tahun yang baru? baik. Ini si ungu dan si hijau. Iya ya, colorful kita Kayak ya. terong ya. Bener-bener. Terong kan ungu terus daunnya hijau ya, iya kayak terong. Bener. Iya. Tapi kita bukan terong. Kita adalah Kita adalah manusia. dan juga bukan manusia terong. Iya. Yes, Ted, kalau ngomong awal tahun gini tuh kayak roti itu kayak fresh from the oven. Roti rasa terong. Ya, enggak Bukan juga. Maksudnya tuh kita kan masih di ini minggu pertama ya bulan Januari. Masih ya, masuk kedua lah. Awal kedua ya. Iya. Oh iya masih Januari lah gitu Iya. ya. Baru masuk soalnya. Yang lain kan udah masuk minggu lalu. Oh maksudnya, iya. ya. Jadi sah-sah aja kalau kita ngucapin selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini penuh dengan keberkahan buat Wis, kita semua. mantap. Nah biasanya kalau tahun baru gini nih orang semangatnya baru, planning, resolusi, padahal semuanya kan cuma di pikirannya sebenarnya ya. Hari-hari Iya, ya betul jalan juga. biasa aja ya. Nah, itu Gimana, Teh? kalau Tante Ratna tuh jenis yang mana? Yang punya resolusi apa enggak? Punya tapi sedikit banget gitu. Punya Boleh tapi nggak sih sedikit. kayak gitu? Nah, berarti kita bahas dulu ya. Sebenarnya perlu apa enggak? Boleh nggak ya? Karena buat aku tuh kadang-kadang memang ada orang yang punya resolusi, wah hebat ya, semangat banget. Aku salut loh kalau ada orang yang punya resolusi, mungkin kamu juga ya Punya aku. punya. Tapi buat aku sebetulnya yang ngelanjutin yang tahun lalu sah-sah aja sih. Atau mungkin nggak punya, ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Iya. Kalau menurut kamu? Kalau menurutku ya, aku lebih prefer punya. Meskipun namanya belum tentu resolusi ya, tapi semacam kayak tujuan lah ya, tujuan itu ya, atau target atau apa namanya. Tapi belum tentu tulisannya resolusi nggak mesti juga. gitu. Tapi bahwa tahun ini sepertinya bagus untuk punya tujuan, iya. Gitu. Karena kalau nggak punya tujuan tertentu ya, ya hidup terlalu ngalir itu kalau dalam setahun ya impactnya bisa panjang. Pentok sana, Iya, kalau pentok sana, pentok sini. kalau hidup ngalir hanya untuk hari ini masih mending kan. Saya hari ini aku mau nyantai aja. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau setahun kayak gitu terus tuh kayaknya Ya, pilihan banyak sih. sia-sia. Iya betul. Ya bener juga ya, makanya kalau menurut aku sih, kamu nggak bertanya-tanya kenapa aku pegang lilin? Ya aku pikir lagi nungguin yang lagi ngambil duit. Bukan ya, ini apa ini? Ya, jadi ini kayak perumpamaan aja. Buat aku tuh yang penting adalah tahun baru atau enggak itu kita tuh bisa ngejaga api tetap nyala. Artinya bisa menjaga semangat gitu di dalam diri. Kamu bayangin kalau kita nggak punya semangat ya, itu kan kayak lilin gini. Coba deh kamu tiup deh. Nah, Wih, ini bukan sulap, bukan sihir. oh ini beneran lilin yang bisa mati ya? Beneran Tadi gue bisa pikir itu lilin yang nggak bisa mati-mati itu loh ngerjain aku tadi gue pikir dia. Ya bayangin aja ya kalau kita di ruangan yang nggak terang terus lilin itu mati kan jadinya gelap tuh nggak enak Nah, gitu. bener juga tuh. Nah analoginya adalah kalau juga bagi saya lilin tuh kayak semangat. Kalau kita nggak punya semangat nggak ngejaganya gitu kayak lilin ini, ya kayaknya lesu. Itu tadi kayak hidupnya ngalir nyantai tapi lesu banget. Karena memang buat aku semangat itu penting. Itu kayak baterai yang membuat kita terus jalan. Tapi jalannya kemana tuh tadi tujuan ya? Kalau buat aku sih ngejaga supaya kita bisa terus berbuat baik. Apapun itu loh, dari hal yang kecil, nyemangatin orang misalnya gitu ya, memotivasi. Kayak Teddy ini supaya memotivasi gitu ya. Pasti untuk bikin video. Gitu kan, itu kan berbuat baik. Terus ya bermanfaat lah buat orang banyak. Jadi maksudnya fungsinya resolusi atau apapun namanya itu seperti lilin tadi ya, lilin yang dinyalakan sehingga dia ada gunanya. Ada Kan gunanya. ini lilin misalnya kayak ini dia mungkin nggak habis-habis ya, tapi kalau nggak dinyalain apa gunanya? Nggak ada gunanya, Iya nggak kan? terang, nggak wangi gitu kan. Iya. Ya. Jadi aku tuh mau mengutip ya, ini quote-nya Oprah Winfrey ini. Oprah Winfrey. Quote yang salah satu public figure yang paling aku suka. Dia bilang, Iya. ya welcome 2024 ya. Jadi cheers to a new year. Kita sambut dengan gembira ya. Ini dia nih, menarik banget. Another chance for us to get it right. To get it right. Kita tuh kayak diberi kesempatan lagi nih di 2024 untuk membuat semuanya menjadi baik atau untuk berbuat baik lagi.
Kalau pemahamanku adalah ya mungkin kalau tahun lalu kita tadi tuh sukanya nunda-nunda, sukanya nyantai-nyantai, nggak peduli sama orang lain. Makan gorengan Makan kebanyakan. gorengan kebanyakan. Ada kesempatan lagi nih di 2024 to get it right gitu. Iya bener juga sih. Jadi kemarin itu kan aku beberapa minggu yang sebulan yang lalu lah ya, ada cek kesehatan kecil-kecilan. Oke. Persiapan jadi petugas pemilu ya kan. Oh, berguna sekali. Nah, banyak ya. aku kan udah lama nggak ngecek gitu ya. Terus tiba-tiba yang mengembirakan tuh si petugasnya bilang begini pas cek darah tuh, wah ini gulanya sama kolesterolnya masih bagus nih Pak. Selamat. Padahal kan aku perut agak gede gitu. Aku pikir, nggak usah dipamerin. oh berarti masih ada kesempatan buat memperbaiki bertahap. Nggak harus buru-buru, kan ada yang udah harus, wah ini pas harus diet, harus apa. Karena Kuadran 1 dong ya. Kuadran 1 ini alhamdulillah, oh berarti masih bisa dikasih kesempatan buat improve gitu ya. Cocok dong ya sama quote Oprah Winfrey, jadi another chance for us to get it right. Wah, jadi teman-teman kalaupun nggak suka dengan istilah resolusi karena mungkin kebanyakan gitu ya, atau tapi kayak membebanin gitu ya. Tapi yang jelas kayak lilin ini, kalau nggak ada apinya, dengan punya semacam tujuan tadi, ya kemungkinan sih dia jadi lilin yang sama dan mungkin kadaluarsa lama-lama ya, dalam setahun ya gitu ya. Nah dalam sehari, nah tapi menarik nih tadi poinnya gini, Tante Ratna, kalau ngomongin soal lilin itu, kalau mati terus kemudian di dalam situasi yang gelap, itu langsung kerasa banget ya harusnya lain ya. Nah yang kadang-kadang suka nggak nyadar tuh lilin yang ada di tempat yang terang. Itu mungkin perumpamannya kayak masih ngerasa sehat, masih punya pekerjaan, nggak ngerasa perlu untuk punya api itu loh. Buat aku terang apa gelap, ya gimana kita memaknainya kan. Ya kan kadang ngerasanya masih terang kan. Bener. Jadi kita merasa masih terang, ngapain nyalain lilin Nah gitu itu. Ya? Nah makanya balik lagi buat aku gimana memaknainya. Lilin ini selain dia tuh memberi penerangan, memberi semangat, tapi keceriaan gitu loh. Betul sih. Jadi gimana kita memaknain aja, walaupun terang gini, kalau kita kasih lilin, ya ceria, hangat. Atau ya gini ya, kalaupun suasana di sekeliling kita terang, maka jadilah lilin aromaterapi. Aromaterapi kayak yang aku pegang ini. Supaya dia fungsinya bukan menerangi, fungsinya bikin wangi. Bikin Ya betul juga. Jadi itu teman-teman, jadi jangan kecil hati misalnya, aku mau bikin apa ya tahun ini ya? Kayaknya sekelilingku tuh baik-baik aja. Ya belum tentu. Ya, bisa jadi butuh wangi. Butuh wangi. Oke. Makasih banyak Tante. Silakan teman-teman yang belum bikin sesuatu tahun ini, bikin sesuatu supaya kita punya api, supaya kita bisa jadi lilin yang, ya lilin itu kan akan habis ya. Setahun ini umur kita akan berkurang setahun habis. Pertanyaannya habisnya itu menerangi, bikin wangi atau sia-sia gitu ya. Yes. Oke. Terima kasih.